Saya Intan Fauzi, anggota DPR RI, fraksi Partai Amanat Nasional, Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok, Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional. Pasya, saya selaku Sekjen di DPP Puan. Saya Sri Bulem Bakri, saya Bendahara Umum DPP Puan dan saya Bendahara di DPP PAN. Nama saya Putri Zulkifli Hasan. Saat ini kesibukan saya sebagai mompreneur, pengusaha perempuan yang membidangi ibu dan Hai, saya Desi Ratnasari. Assalamualaikum, saya Ketua DPP Partai Amanat Nasional Jawa Barat dan sekarang saya tercatat sebagai anggota DPR RI, fraksi Partai Amanat Nasional periode 2019-2024. Aku Sari Pramono. Sekarang ini saya menjabat sebagai Ketua Puan DKI. Bagi perempuan, mari kita berdaya. Sudah saatnya kita melawan diskriminasi gender bersama PAN. PAN mendukung perempuan sebagai pilar penting demokrasi dan bermakna. Partisipasi perempuan dalam politik akan mampu mengedepankan pro rakyat, pro perempuan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, PAN mendukung kesetaraan gender. Kita perempuan bisa menyuarakan apapun selama itu bertanggung jawab dan tentu menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan lebih penting lagi, bahwa kita perempuan bisa menjadi pimpinan di struktur internal partai. Ayo gabung bersama PAN! Saya wirausaha dan alhamdulillah saya telah menjalani usaha dengan bekerja kurang lebih 20 tahun sebelum saya masuk ke politik. saat ini kesibukan saya sebagai mompreneur, pengusaha perempuan yang membidangi ibu dan anak. Saya sebagai entrepreneur, pengusaha perempuan, dan saya memiliki beberapa perusahaan, diantaranya di bidang kesehatan, di bidang kuliner, dan pengadaan barang dan jasa. Tentunya dengan kita masuk ke dalam politik, struktur partai, Partai Amanat Nasional, dan organisasi sayap yaitu Perempuan Amanat Nasional, sebagai perempuan kita bersama-sama bersama perempuan PAN lainnya berbakti untuk masyarakat, selalu dekat dengan masyarakat, dan tentunya banyak yang bisa dilakukan. Ujungnya adalah tentu kita dalam kebijakan, apakah itu di legislatif maupun eksekutif. Yang paling pertama sekali, perempuan harus ikut serta di dalam keorganisasian, mengasah kemampuan keterampilan berkomunikasi, dan tentu menyuarakan pendapat dan pikirannya sehingga masyarakat bisa tahu potensi kita. Dan yang terpenting sekali, perempuan juga harus ikut dalam dunia politik sehingga mereka, perempuan, bisa mengambil ikut serta kebijakan-kebijakan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Yang pastinya di sini saya banyak belajar mengenai pengetahuan mengenai politik dan berorganisasi, dan juga saya bisa mempunyai pengalaman untuk bertemu bersama perempuan-perempuan hebat di seluruh Indonesia. Banyak sekali, tapi yang saya soroti akhir-akhir ini banyak para korban KDRT yang sudah berani speak up atau bahkan melapor. Karena tentu tidak mudah untuk para korban bisa speak up seperti itu. Banyak sekali yang dianggap menyebarkan aib keluarga atau justru tidak dipercayai. Oleh karena itu, kalau kita menghadapi, mendengar, melihat kasus KDRT harus berpegang pada default mode, yaitu mempercayai, mendengar, berpihak, dan melihat dari kacamata si korban. Karena sungguh tidak mudah untuk korban dapat speak up. Riset membuktikan butuh 7-9 kali bagi para korban KDRT untuk bisa speak up their mind. Ini tentu perlu kita apresiasi, kita berikan advokasi, dan juga memberikan bantuan psikologis apabila diperlukan. Masalah genting yang saat ini yang perlu diperjuangkan adalah kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan pada anak. Masalah perempuan saat ini kami berfokus di dua, yaitu satu mengenai kekerasan terhadap perempuan, itu sudah tentu. Yang kedua adalah di bidang perekonomian. Karena perempuan adalah saat ini banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi tulang punggung di bidang ekonomi. Untuk itu kami ingin sekali memberdayakan perempuan-perempuan agar lebih mandiri di dalam perekonomian. Berbicara soal perempuan dalam dunia politik, diskriminasi kalau kita memang mau baper, pasti kita pernah ngalamin. Umumnya biasanya perempuan akan dipanggil cantik, pasti karena cantiknya loh dia duduk jadi anggota DPR atau di dalam dunia politik. Tapi biasanya perempuan berbicara jarang sekali mau didengarkan oleh laki-laki. Oleh karena itu kita sebagai perempuan, diskriminasi apapun yang kita alami, jangan baper. Kita justru harus terdorong, termotivasi untuk menunjukkan potensi kita, menunjukkan komitmen dan konsistensi kita, agar suara kita terus didengar dan mereka mau mendengar.
Kami sebagai organisasi saya, platformnya tentu bersama PAN, dan sesuai arahan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudaraku Zulkifli Hasan, untuk selalu dekat dengan dan turun ke masyarakat. Contoh, pada saat dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan pokok dari ibu-ibu yang biasanya adalah menjadi ujung tombak dalam mencari kebutuhan pokok, kami turun ikut membantu dalam hal misalnya minyak goreng. Kemudian juga dalam berbagai kegiatan sosial, tentu bukan hanya kegiatan sosial, kami juga melakukan pemberdayaan, pembelajaran politik baik bagi kader internal maupun kami juga menjaring perempuan-perempuan hebat yang ada di seluruh Indonesia, karena kami Puan telah membentuk juga DPW-DPW di berbagai provinsi dan DPD-DPD di berbagai kabupaten kota untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi perempuan. Tentu tidak, dan saya kira hak-hak perempuan, keinginan, kebutuhan perempuan akan lebih tepat jika disuarakan juga oleh perempuan. Oleh karena itu, bergabung di Puan yang sangat mendukung keterwakilan perempuan 30% di parlemen ini menjadi jalan masuk saya. Kalau kita bicara aspirasi perempuan, tentunya akan juga mengikuti menjadi bagian dari aspirasi masyarakat di dalamnya. Ini adalah menjadi kewajiban kita dalam bermasyarakat, bukan hanya kita duduk sebagai legislatif, eksekutif, ataupun di partai politik, tapi ini menjadi satu kebutuhan dan aktualisasi diri perempuan. Jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan apapun, dimanapun, di dalam area pekerjaan dan profesi Anda apapun. Jadi kalau saya misalnya ditakdirkan Allah tidak lagi di dalam dunia politik, tentu di dalam dunia lain, dalam dunia entertainment sekalipun, saya tetap harus memperjuangkan hak-hak perempuan. Tidak mungkin, karena siapa lagi yang bisa memperjuangkan hak perempuan kalau bukan kita sendiri.